Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Oktariana SST MKes dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Alifa Marsanda Amini dengan NIM PO 7124222025. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Hubungan pola makan, aktivitas fisik, dan indeks massa tubuh dengan resiko sindrom ovarium polikistik pada remaja putri di SMA Negeri 19 Palembang tahun 2026. Baik, dari latar belakang yang mana PCOS merupakan gangguan endokrin kompleks pada perempuan usia reproduksi yang ditandai oleh peningkatan hormon androgen atau hiperandrogenisme, kemudian gangguan ovulasi atau siklus menstruasi tidak teratur, dan apabila saat dilakukan ultrasonografi terdapat gambaran ovarium itu polikistik. Kemudian patofisiologi utama yakni resistensi insulin, kemudian mengakibatkan hiperinsulinemia. Kemudian dari hiperinsulinemia itu terjadi peningkatan produksi androgen. Nah, kemudian untuk manifestasi klinis yang mulai muncul sejak remaja, yakni menstruasi tidak teratur, terdapat jerawat, kemudian kenaikan berat badan dan obesitas sentral. PCOS berdampak pada kesehatan reproduksi, metabolik, dan psikososial jangka panjang. Kemudian untuk prevalensi PCOS global pada remaja dan wanita muda, yakni kurang lebih 6-13%, dan variasi prevalensi dipengaruhi oleh kriteria diagnosis. Nah, untuk tren global sendiri itu peningkatan obesitas pada remaja, konsumsi makanan tinggi gula dan lemak, penurunan aktivitas fisik. Nah, faktor gaya hidup memang memperberat resistensi insulin dan gangguan hormonal. Nah, WHO melaporkan resiko penyakit metabolik pada remaja diakibatkan oleh pola makan dan pola hidup. Nah, kemudian menurut data-data yakni Riskesdas 2018 yang mana prevalensi overweight dan obesitas remaja itu kurang lebih 16%, SSGI 2022 yang mana memang konsumsi remaja masih tinggi gula, lemak, dan makanan ultra proses. Kemudian data Kemenkes tahun 2023 yakni 33% yang mana remaja belum memenuhi rekomendasi aktivitas fisik harian. Kemudian ada beberapa studi yang menyatakan bahwa IMT dan pola makan berhubungan dengan resiko PCOS pada remaja. Kemudian observasi awal di SMA Negeri 19 yang mana memang banyak siswi mengalami siklus menstruasi tidak teratur dan konsumsi junk food yang cukup tinggi. Kemudian dampak PCOS yang mana dampak PCOS itu dapat beresiko diabetes tipe 2 dan penyakit kardiovaskular. Kemudian gangguan citra diri dan kesehatan mental, penurunan kualitas hidup pada remaja. Ini ada beberapa intervensi dari pola makan sehat, aktivitas fisik teratur, pengendalian IMT, dan untuk gap penelitiannya yang mana memang pada penelitian ini belum banyak penelitian yang mengintegrasikan antara pola makan, aktivitas fisik, dan IMT secara simultan pada remaja sekolah. Nah, dan memang juga data lokal di Palembang ini masih minim, sehingga memang penelitian ini menjadi dasar promosi kesehatan berbasis sekolah. Ini ada beberapa rumusan masalah, yakni apakah terdapat hubungan antara pola makan dengan resiko PCOS di SMA Negeri 19. Yang kedua itu apakah terdapat hubungan antara aktivitas fisik dengan resiko PCOS. Yang ketiga yakni apakah terdapat hubungan antara IMT dengan resiko PCOS pada remaja putri di SMA Negeri 19 Palembang. Nah, ini untuk tujuannya ada tujuan umum dan tujuan khusus. Yang mana tujuan umum itu menganalisis hubungan antara pola makan, aktivitas fisik, dan indeks massa tubuh terhadap risiko PCOS pada remaja putri. Kemudian untuk tujuan khususnya yakni mengidentifikasi pola makan, mengukur tingkat aktivitas fisik, menilai status IMT, menganalisis hubungan masing-masing variabel dengan risiko PCOS, kemudian menentukan faktor yang paling dominan berhubungan dengan risiko PCOS.
Kemudian manfaat penelitian ada 3, yakni manfaat teoritis, praktis, dan kebijakan, yang mana teoritis sendiri mengembangkan kajian ilmiah tentang determinan PCOS pada remaja, memperkaya referensi penelitian kesehatan reproduksi di Indonesia. Kemudian manfaat praktis, yang mana sebagai dasar penyusunan program promosi kesehatan sekolah, meningkatkan kesadaran siswi tentang pentingnya gaya hidup sehat, kemudian mendukung upaya deteksi dini gangguan remaja. Dan untuk manfaat kebijakan, yakni memberikan data lokal untuk perencanaan intervensi kesehatan remaja. Nah, ini untuk pengertian remaja sendiri, yang mana remaja merupakan fase awal perkembangan manusia antara masa anak-anak dan dewasa. Biasanya berusia 10-19 tahun menurut World Health Organization, yang ditandai oleh perubahan fisik, psikologis, dan sosial akibat pubertas. Nah, kemudian secara teori ini, menurut teori perkembangan Erik Erikson, remaja menghadapi identitas dan peran sosial, yang mana memang membuat mereka rentan terhadap gaya hidup tidak sehat seperti pola makan buruk, kurang aktivitas, yang dapat memicu masalah seperti PCOS. Nah, ini kemudian PCOS ini dipengaruhi oleh tadi faktor genetik, kemudian lingkungan dan gaya hidup, serta status metabolik. Yang mana memang pola makan dengan energi yang tinggi meningkatkan resiko obesitas dan resistensi insulin. Aktivitas fisik rendah menurunkan sensitivitas insulin IMT berlebih, memperberat gangguan hormonal. Nah, jadi memang ketiga faktor ini berkontribusi terhadap peningkatan resiko PCOS. Nah, ini untuk kerangka teorinya sendiri bisa dilihat pola makan, aktivitas fisik. Nah, IMT itu memang terbagi lagi dalam beberapa kategori untuk pola makan, apakah tinggi gula, tinggi lemak, dan rendah serat, apakah aktivitasnya itu banyak alias rendah, atau memang aktivitasnya padat. Kemudian untuk IMT sendiri itu tergolong kurus, normal, overweight, atau gemuk, atau obesitas. Nah, ketiga faktor ini memiliki gejalanya masing-masing, seperti yang tadi pola makan, meningkatkan resistensi insulin, dan kemudian aktivitas fisik mengakibatkan lemak tubuh meningkat. Dan untuk IMT itu jadi hiperinsulinemia, yang mengakibatkan tadi gangguan ovulasi dan haid, yang mana itu merupakan salah satu resiko dari PCOS. Nah, untuk hipotesisnya ada 3, yang mana hipotesis 1, yang ini terdapat hubungan signifikan antara pola makan dengan resiko PCOS pada remaja putri di SMA Negeri 19. Yang kedua, yakni terdapat hubungan signifikan antara aktivitas fisik dengan resiko PCOS pada remaja putri di SMA Negeri 19. Dan hipotesis ketiga, terdapat hubungan signifikan antara IMT dengan resiko PCOS pada remaja putri di SMA Negeri 19 Palembang. Ini desain penelitian yang saya pakai, yang mana jenis penelitian analitik observasional menggunakan pendekatan cross-seksional, yang mana memang data dikumpulkan dalam satu waktu. Kemudian untuk lokasi penelitian itu di SMA Negeri 19 Palembang, dan waktu penelitian itu pada Januari sampai Maret 2026. Nah, untuk populasinya sendiri itu seluruh siswi di SMA Negeri 19 yang memenuhi kriteria inklusi, yang mana siswa aktif dan bersedia menjadi responden. Usia 18 sampai usia 15 sampai 18 tahun. Dan untuk eksklusinya yaitu dalam gangguan hormonal dan dalam pengaruh obat-obatan hormonal begitu. Untuk teknik samplingnya itu menggunakan simple random sampling dengan jumlah sampling kurang lebih 50 responden. Nah, ini variabel dan instrumen, yang mana ada 3 variabel tadi. Pola makan X1 menggunakan instrumen pengukuran SFFQ, yang mana mengukur seberapa sering pengkonsumsian makanan tersebut.
Kemudian untuk aktivitas fisik X2 yang mana menggunakan PAQA, yang mana memang mengukur aktivitas fisik responden tersebut. Jadi dua ini berupa kuesioner, kemudian yang ketiga ini menggunakan pengukuran antropometri IMT yang menggunakan mikrotois dan timbangan atau stadiometer. Nah, untuk variabel dependennya sendiri itu resiko PCOS tadi yang ini menggunakan kuesioner screening sederhana. Nah, ini untuk definisi operasionalnya, yang mana variabel terdapat 3 variabel terikat dan 1 variabel bebas ya. Jadi memang masing-masing alat ukur menggunakan kuesioner dan ada timbangan juga untuk IMT. Untuk cara ukur, kuesionernya diisi oleh responden. Kemudian untuk hasil ukur baik atau kurang, cukup atau kurang. Dan untuk IMT kurus, normal, gemuk, obesitas. Kemudian untuk resiko PCOS itu beresiko atau tidak beresiko. Nah, ini untuk kerangka operasionalnya, yakni izin penelitian SMA 19, lakukan populasi dan sampel, persiapan instrumen, kemudian pengumpulan data, pengolahan data, analisis statistik data, dan hasil penelitian. Nah, ini prosedur pengumpulan datanya, pengurusan izin dan etik, sosialisasi kepada responden, pengisian inform consent, pengisian kuesioner, pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan kelengkapan data. Ini untuk pengolahan data, ada editing, coding, entry, cleaning, dan tabulasi. Nah, analisis data yang dilakukan itu dalam 2 tahap, yaitu analisis univariat dan bivariat. Yang mana univariat bertujuan untuk menggambarkan karakteristik responden dan distribusi masing-masing variabel. Nah, untuk variabel independennya itu menggunakan uji bivariat, yang mana itu untuk antara independen tadi dengan variabel dependen menggunakan uji chi-square dengan tingkat kemaknaan 0,05, dan apabila pengujian ditemukan bahwa lebih dari 20% memiliki nilai expected count kurang dari 5, maka digunakan uji alternatif, yakni Fisher's exact test untuk menjaga validitas hasil analisis. Nah, selain itu juga perhitungan odds ratio dapat dilakukan untuk mengetahui besar risiko masing-masing faktor terhadap risiko PCOS. Nah, kemudian hasil analisis disajikan dalam bentuk tabel, narasi interpretatif, kemudian dibahas berdasarkan teori dan temuan penelitian terdahulu. Ini untuk rencana pelaksanaan penelitian. Penyusunan proposal dilakukan pada bulan Januari. Perizinan penelitian dilakukan pada bulan Januari sampai Februari. Kemudian pengumpulan data di bulan Februari, dan pengolahan data dan analisis data serta penyusunan laporan itu di bulan Maret. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Pada Allah saya mohon ampun. Demikian saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.